Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuga Gusti Ramdhani, NIM 89 dari TA21. Jadi di sini saya akan mempraktekkan mengenai praktikum acara 8. Di sini itu praktikum Sistem Informasi Lingkungan atau SIL. Jadi langkah pertama kita buka terlebih dahulu Global Mapper. Lalu kita bisa open your own data file. Di sini kita bisa cari terlebih dahulu disimpan di mana. Oke, setelah itu kita bisa masukkan data dem. Kita klik open. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa membuat kontur. Caranya seperti acara-acara yang kemarin, cara membuat konturnya. Interval kontur di sini kita bikin satu kontur bone, lalu draw box. Habis itu tinggal kita beri kotakannya aja sesuai semuanya kita masukin. Lalu kita klik OK. Oke, kita tunggu prosesnya. Jika sudah selesai untuk tampilan seperti ini, lalu kita bisa ekspor. Kita pilih ekspor. Kita ekspor sektor data. Lalu kita di sini pilih yang export set file. Oke. Lalu kita pilih checklist export time. Habis itu tinggal kita tentukan saja akan disimpan di mana. Lalu kontur seksi. Lalu kita bisa save. Oke. Lalu setelah itu kita bisa membuka aksinnya terlebih dahulu. Kita buka aksin, lalu kita sesuaikan koordinatnya terlebih dahulu. Koordinat sistem. Kita pilih yang 49, apply, oke. Setelah itu kita bisa add data. Add data, kita tinggal pilih saja foldernya. Kita bisa masukkan ketiga-tiganya ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita bisa melakukan. Selanjutnya, di sini kita bisa yang dem, kita bisa properties. Lalu kita pilih yang base height, kita pilih yang floating ini. Kita klik, lalu kita pilih yang medium dem. Kita add, habis itu customnya 1. Habis itu kita layer objeknya kita isi 1. Lalu bisa apply. Apa bisa di oke. Selanjutnya kita lanjut ke ortho. Sama langkahnya, properties, base height, floating. Kita masukkan dem. Kita add. Custom 1, layer object 1. Apply. Lalu oke. Selanjutnya kita bisa di contour. Di sini, properties. Properties cari base height. Base height kita floating. Kita masukkan dem. Kita add. Lalu custom 1, layer object 1. Apply. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita tunggu terlebih dahulu. Masih proses. Kita klik kanan pada kontur. Lalu kita pilih zoom to layer. Maka tampilannya akan 3D seperti ini. Tampilannya akan menjadi 3D. Nah, lalu langkah selanjutnya, di sini kita bisa merubah warna kontur itu. Warna konturnya di sini kita bisa ubah menjadi warna oranye. Kita pilih yang electron gold. Lalu kita klik OK. Tunggu terlebih dahulu prosesnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Sudah menjadi 3D. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah selesai. Lalu kita bisa
Lanjut ke yang selanjutnya. Sini kita bisa pilih saja, kita X saja terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini kita untuk aplikasi server, tapi kita ke global mapper terlebih dahulu. Pertama, open your own data file. Lalu kita open. Lalu kita pilih data dem yang sudah kita buat di acara sebelumnya. Cari filenya di acara 2. Jika sudah, kita klik demnas. Lalu kita open. Oke. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini kita bisa pilih configuration. Lalu kita bisa pilih di bagian line style. Kita pilih bagian projection sini. Lalu kita bisa cari UTM. UTM kita sesuaikan dengan peta. Itu sudah sesuai 49 PGS 84. Nah, jika sudah, di sini kita bisa bisa apply, lalu klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ekspor raster. Lalu kita bisa pilih ekspor XYZ grid. Oke, kita ekspor bond atau box. Lalu kita pilih kotakannya. Kita oke. Lalu kita oke saja. Lalu kita simpan ini dengan nama XYZ. Nah, habis itu kita save. Nah, setelah di save, kita bisa buka server dengan membuka plot seperti ini. Lalu kita bisa ke file, lalu kita bisa open. Sini kita bisa pilih saja. Kita bisa pilih all file. Lalu kita bisa pilih yang XYZ. Lalu kita open. Nah, pastikan di sini sudah benar semuanya. Kita bisa oke. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan, yaitu kita pastikan terlebih dahulu di sini XYZ-nya sudah sesuai X, Y, Z, A, B, C. Lalu jika sudah, kita bisa klik file, save as. Kita ganti menjadi BLN. Lalu nama filenya juga kita ubah menjadi BLN. Lalu di sini kita bisa langsung save. Oke, jika sudah selesai, kita bisa masuk ke plot di sini. Lalu kita bisa klik contour. Kita bisa klik new contour map di sini. Lalu kita bisa pilih file BLN. Kita open saja. Oke. Bentar, sepertinya ada kesalahan. Oke, maksud saya sebelum kontur, di sini kita bisa masuk ke grid terlebih dahulu, lalu pilih data. Sini kita bisa open yang BLN. Lalu kita open. Pastikan sudah sesuai A, B, C. Lalu di sini kita pilih yang neckbore, natural neckbore. Nah, jika sudah sesuai, ini filenya sudah disimpan pada cara yang kita simpan tadi. Lalu kita bisa klik OK. Kita bisa klik OK. Lalu kita bisa X, kita no. Sepertinya ada kesalahan.
kita klik create data BLN. Nah, kita tadi ada kesalahan di sini, harusnya harus rekor. Kita pastikan linear, output create-nya, create report, kolomnya XYZ di kolom ABC. Sudah selesai. Lalu kita bisa yes, untuk request tadi. Kita bisa klik OK. Kita no. Selanjutnya kita bisa klik new contour. Lalu kita bisa masukkan BLN. Kita open. Nah, kita sudah seperti ini, kita bisa kecil besarkan, kita bisa kecilkan misalkan segini. Langkah selanjutnya kita bisa masuk ke new 3D surface, kita bisa masukkan 3D surface acara 8, ini all file. Kita pilih yang acara yang acara sebelumnya, kita masukkan di sini. Justi, semester ini, acara 2, acara Denmas. Oke, maksud saya di sini kita tinggal tambahkan file BLN. Tinggal open saja. Akan muncul seperti ini tampilannya. Kita bisa perbesar atau perkecil. Sesuaikan. Oke, langkah selanjutnya. Sini kita bisa mengatur properties dari masing-masing. Misalkan dari 3D sama dari kontur ya. Maka pertama kita masuk ke yang kontur terlebih dahulu. Kita ke yang Z-axis. Di sini kita bisa atur. Pertama kita bisa ubah. Pertama kita yang Z-axis. Untuk 3D-nya kita bisa rapihkan. Pertama di sini kita yang axis point kita ubah menjadi XZ agar yang ini terlihat angkanya. Selanjutnya di bagian label font kita bisa ubah di sini. Misalkan kita ingin merubah di bagian fontnya, kita bisa ubah menjadi Times New Roman. Times New Roman. Size-nya bisa disesuaikan. Dengan kalau 10, udah 10 aja. Kita bisa bold, bisa italic, dan lain sebagainya juga. Selanjutnya, setelah di general kita ubah. Kita di sini kita bisa scaling. Scaling di sini untuk menentukan intervalnya berapa. Di sini kalau 500 sudah berarti 500 saja. Nanti kalau kita coba menjadi 1000, maka bisa 1000 terlalu sedikit nanti hasilnya, maka kita buat 500 saja. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengubah di bagian oke, jika sudah semua, kita bisa lanjut ke live axis. Sini sudah betul XY. Lalu untuk labelnya, seperti biasa kita ubah jadi Times New Roman. Jadi ubah menjadi Times New Roman. Bisa di bold, bisa di italic juga. Scalingnya kita ubah juga menjadi 500. Kita samakan semuanya. Oke. Jika sudah diubah scalingnya, kita bisa langsung ke yang lainnya. Sini intervalnya sudah diubah, maka bisa dilihat menjadi 500. Lalu langkah selanjutnya, karena dirasa tadi terlalu padat, maka bisa kita ubah lagi menjadi 1000. Kalau yang Z-axis juga kita bisa samakan menjadi 1000. Oke. 500, 1500. Kita ke X-axis tadi. Sudah 1000. Lalu di general, di sini kita juga bisa berubah di bagian
Untuk offsetnya ini kita juga bisa ubah-ubah agar disesuaikan. Nah, jika dirasa sudah, maka kita bisa langsung ke bottom, bottom. Jangan lupa juga itu sudah XY. Lalu seperti biasa kita ubah di sini menjadi Times New Roman. Jika sudah ke scaling, di sini major intervalnya sudah 1000. Lalu di sini kita juga bisa ubah offset ininya, maka terlihat akan ada perbedaan. Kita pilih-pilih saja mana yang akan terlihat lebih rapi. Yang left juga jika dirasa masih kurang rapi, kita bisa langsung ubah saja. Kita pilih mana yang kira-kira rapi. Nah, jika sudah bottom, selanjutnya kita bisa ke bagian 3D surface-nya. Lalu kita bisa checklist show color scale. Maka akan muncul di sini. Kita ke 3D surface lagi, kita bisa ubah warnanya. Sini kita pakai warna yang rainbow. Nah, jika sudah selesai, di sini kita bisa klik show base pada bagian base ini. Kita klik base, lalu warnanya kita bisa ubah jadi warna color, menjadi warna misalkan kita pilih dark brown atau nah jika sudah selesai seperti ini, jika dirasa sudah cocok, maka kita bisa lanjut ke bagian color scale. Color scale di sini kita bisa ubah di bagian intervalnya. Intervalnya kan di sini masih 100 ya. Nah, kita sesuaikan seperti yang ada pada 3D Surface ini menjadi 1000. Nah, jika sudah seperti ini, ya untuk color scale di sini kita bisa ubah minimumnya, misalkan kita maunya dari 0 juga bisa. Nggak akan muncul seperti itu, tapi kita dari 500 saja. 500, lalu di sini ke font properties. Kita ubah di sini di bagian font properties yang kita ubah menjadi Times New Roman. Oke. Properties kita ubah Times New Roman juga. Nah, jika sudah, maka tentunya kita bisa lanjut ke kanan di bagian sini untuk menambahkan kontur. Di sini kita bisa klik add, lalu kita pilih yang kontur layer. Nah, kita bisa masukkan BLN, open, maka akan muncul konturnya. Lalu kita bisa klik yang kontur ini, general. Lalu untuk itu kita bisa atur terlebih dahulu di sini major konturnya. Biasanya menggunakan 4. Jadi jarak dengan antara interval konturnya itu misalkan 4 di sini. Nah, di sini untuk major minornya kita tampilkan. Tampilkan yang major kontur. Lalu kita ke general, ke label. Ini kita pilih terlebih dahulu Times New Roman seperti biasa. Times New Roman. Oke. Lihat di sini untuk major konturnya kita bisa ubah warnanya menjadi warna oranye sama, dan untuk ketebalannya kita ubah menjadi 0,4 agar lebih tebal. Dan di sini kita menggunakan 0,4 ya, karena dirasa sudah cukup. Dan untuk minornya, ini kita bisa menggunakan warna orange juga yang sama dengan ketebalan lebih tipis dibanding major.
Nah, jika sudah seperti ini, semuanya sudah dirubah, untuk kontur intervalnya sudah betul 50, bisa disesuaikan saja. Nah, langkah selanjutnya di sini kita bisa menambahkan arah aliran. Caranya bagaimana? Penambahan arah aliran. Kita pilih yang one grid vector layer, kita klik BLN, kita open, kita klik yang ini, lalu kita klik pada bagian simbol. Sini kita bisa ubah X frekuensi dan Y frekuensinya, misalkan di sini 10 ya, agar tidak terlalu banyak. Y frekuensinya kita samakan di 10 juga. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini juga bisa kita ubah menjadi yang ini. Kalau jika tidak terlihat, yang tadi berarti sudah betul. Tetap terlihat. Nah, selanjutnya kita bisa melihat atau mengubah posisi. Caranya bagaimana? Kita klik trackball di sini. Nah, jadi posisi dari si 3D surface ini tuh bisa diubah-ubah. Nah, kan bentuknya juga sudah 3D, jadi kita bisa ubah-ubah. Kita atur saja yang rapih seperti apa, yang sesuai dengan keinginan kita. Dan sudah kita bisa klik select lagi untuk mengatur posisi-posisinya. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian kontur, kita juga bisa rapikan. Untuk kontur, kita klik kontur di sini. Lalu untuk major konturnya juga kita bisa sesuaikan menjadi 4. Sini sudah 50. Lalu untuk bagian major kontur di sini kita bisa ubah juga warnanya menjadi warna orange dengan ketebalan yang sama seperti pada 3D ini. Selanjutnya kita bisa ubah yang minor jadi warna orange juga dengan ketebalan 0,1. Nah, selanjutnya sini kita bisa ubah juga di labelnya ini jadi Times Roman. Lainnya ini bisa disesuaikan lagi. Jadi bisa kita bold, bisa kita italic, bisa kita underline, strike out kayak gitu. Nah, jika sudah selesai, kita bisa cek yang lainnya. Oke, jika dirasa sudah sesuai, maka kita bisa atur-atur posisinya. Posisi yang rapi seperti apa? Seperti ini. Nah, sudah selesai untuk acara 8 kali ini. Jika sudah selesai, maka bisa langsung di-save saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya praktekkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.